Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan bersama katekese keluarga yang akan dibawakan oleh Monsinyur John Likwada, Uskup Agung, Keuskupan Agung Makassar, marilah kita buka bersama dengan sebuah doa singkat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah Bapa kami, dan kami sangat bersyukur sebab Engkau berkenan menjadikan kami bagian dari keluarga-Mu, berkat iman akan Yesus Kristus Putra-Mu. Engkaulah yang memanggil kami untuk percaya kepadanya, dan kami tahu dengan kuasa, dengan kekuatan-Mu, kami akan mampu bertahan juga di dalam iman kami ini. Bantulah kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan kepada Yesus Putra-Mu, juga di tengah-tengah suka duka kehidupan kami. Semoga berbagai pengalaman dalam hidup ini tidak memperlemah iman kami, melainkan semakin memperkaya iman kami. Terlebih kami mohon semoga katekese pada malam hari ini semakin meneguhkan kami di dalam meneladan Putra-Mu Yesus, teristimewa teladan keluarga kudus. Semoga juga memberikan inspirasi kepada kami dan keluarga kami untuk semakin percaya kepada Putra-Mu dan setia kepadanya sampai akhir hayat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam, salam sehat Ibu Bapa, saudari-saudara seiman di seantero Nusantara yang mengikuti acara bulan katekese keluarga ini. Hari ini kita sudah tiba pada hari yang ke-21. Tema kita hari ini mewartakan iman. Kita akan membahas tema ini dalam 3 langkah. Langkah pertama, antara mengikuti Yesus dan cinta akan keluarga. Kedua, kesaksian mewartakan iman kepada keluarga sendiri. Peran keluarga kudus di dalamnya. Dan ketiga, keluarga kudus dalam katekese keluarga yang berkelanjutan. Bagian pertama, antara mengikuti Yesus dan cinta akan keluarga. Beberapa data dalam Injil sepintas selalu memberi kesan bahwa Yesus mempertentangkan antara mengikuti Dia, beriman kepada Allah, dan cinta akan keluarga. Mari kita mulai dengan Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yang sejajar dengan Matius 12 ayat 46 sampai 50 dan Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Saya akan membaca dari Markus mulai dari bab 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah belah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya,
apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara, Yesus tampil di depan umum dan mewartakan kerajaan Allah. Ia mengajar penuh kewibawaan. Dengan kebebasan yang berdaulat, ia tidak mematuhi aturan-aturan agama Yahudi, seperti memetik gandum pada hari Sabat, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan ia melanggar adat istiadat Yahudi, seperti membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Perilaku Yesus ini tentu saja membangkitkan amarah dan perlawanan dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Namun, sementara itu mukjizat-mukjizat besar yang dibuat Yesus membuat semakin banyak orang yang percaya bahwa dialah Nabi yang dijanjikan akan datang untuk menyelamatkan Israel. Dan ini menimbulkan pula kecemburuan di kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi, karena mereka mulai ditinggalkan oleh banyak yang mengikut Yesus. Maka seperti terjadi di mana-mana dan kapan saja, para penguasa, yaitu tokoh-tokoh agama Yahudi, kaum Farisi dan para ahli Taurat, membuat skenario. Mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa Yesus mampu membuat mukjizat-mukjizat. Tetapi kata mereka, itu karena Yesus dibantu Beelzebul, penghulu setan. Dan jelas saja kaum keluarga Yesus sendiri ikut juga terpengaruh oleh skenario tersebut. Tetapi Yesus mematahkan skenario itu. Ia menegaskan kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Selanjutnya, Yesus memberi peringatan keras bahwa dosa melawan Roh Kudus tidak akan diampuni untuk selama-lamanya. Ya, Yesus berkarya membuat mukjizat-mukjizat dalam Roh Kudus. Tetapi ahli-ahli Taurat menuduh Beelzebul, penghulu iblislah yang berkarya dalam Yesus. Dan jelaslah kaum keluarga Yesus terpengaruh oleh skenario hoax itu. Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Saudari-saudara, inilah konteks Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 tentang Yesus dan sanak saudaranya.
Bayangkanlah, seandainya Yesus mengikuti ibu dan sanak saudaranya yang meminta dia pulang, itu berarti dia mengakui benarnya skenario hoax itu, bahwa dia memang tangan kanan Beelzebul, penghulu setan. Berarti dia mengkhianati tugas perutusannya, mewartakan kerajaan Allah. Jadi, jelas Yesus tidak dapat lain daripada menolak permintaan ibu dan sanak saudaranya itu. Penolakan itu sama sekali bukan karena Yesus tidak mengasihi ibu dan sanak saudaranya. Dan Yesus menegaskan kriterium baru, ukuran baru. Dalam dia bukan lagi hubungan darah yang menentukan ikatan keluarga, melainkan barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Selanjutnya, mari kita lihat apa kata kitab suci mengenai ibu Yesus untuk menegaskan bahwa Yesus selalu mencintai ibu dan tentu saja sanak saudaranya. Perjanjian baru menegaskan bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan, Galatia 4 ayat 4, dan bahwa ia tidak terpisahkan dari ibunya, Matius bab 2 ayat 11, 13 sampai 14 dan 20 sampai 21. Maria adalah putri Sion, perawan yang melahirkan Mesias, manusia beriman yang ulung. Iman dan ketaatannya yang sempurna, lihat Lukas bab 1 ayat 38 dan 45, nampak secara paling jelas dalam statusnya sebagai ibu. Iman dan ketaatan kepada kehendak Allah, inilah yang dikagumi Yesus dalam diri ibunya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas bab 2 bab 11 ayat 27 sampai 28. Bunda Maria hadir pada awal dan pada akhir hidup dan karya anaknya. Pada awal kita lihat dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12, dan pada akhir pada Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Baiklah kita cermati sebentar Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 tentang perkawinan di Kana, dan Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 tentang kata-kata Yesus dari atas salib kepada ibunya dan kepada murid yang dikasihinya. Peristiwa perkawinan di Kana berlangsung pada saat-saat awal Yesus memulai karya di depan umum. Terpenting kita perhatikan kata-kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba." Terjemahan ibu di sini pada teks aslinya dalam bahasa Yunani dipakai kata gune yang artinya perempuan, dan terjemahan ke dalam bahasa Latin mulier dan bukan mater, ibu. Jadi, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Di akhir hidup dan karyanya, Yesus mengulangi lagi itu dari atas salib. "Ibu, inilah anakmu." Bahasa Yunani yang dipakai di sini gunai, yang berupa vokatifus hai perempuan, dan bahasa Latin mulier. Dan ini merujuk pada Kejadian bab 3 ayat 15
dan ayat 20. Hawa perempuan pertama yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi, pada awal dan akhir hidup dan karyanya di depan umum, Yesus menunjuk ibunya sebagai Hawa baru, ibu semua orang beriman, ibu segala bangsa, ibu segala suku. Akhirnya, marilah kita kembali sebentar ke penegasan Yesus bahwa ibunya ialah setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya. Dan karena itu pula panggilan untuk mengikuti Yesus harus lebih diutamakan daripada kasih keputraan kepada ibu dan sanak keluarga. Namun saya ingin mengajak kita untuk melihat penegasan Yesus ini dari sudut pandang lain. Dewasa ini seringkali kita dengar keluhan bahwa banyak umat Katolik yang dengan gampang berpindah gereja atau bahkan berpindah agama. Nah, kalau kita sungguh yakin akan iman Katolik kita, dan saya garis bawahi, kalau kita sungguh mencintai keluarga kita, maka sesungguhnya tugas mewartakan iman pertama-tama harus kita arahkan kepada keluarga sendiri. Dalam hal ini, hendaknya kita belajar dari Yesus Kristus sendiri, Sang Sabda Allah yang menjadi manusia, inkarnasi dalam istilah teologinya. Sebelum ia dikandung ibunya, Maria dan Yosef telah menjadi orang-orang yang berbahagia karena mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kepada malaikat Gabriel yang diutus Allah kepadanya, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Dan tentang Yosef, si pendiam sejati itu, kitab suci menegaskan, sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tugas mewartakan iman menurut evangelisasi baru dibangun berdasarkan tahap-tahap atau momen-momen hakiki sebagai berikut. Pertama, kegiatan misioner yang ditujukan kepada orang yang tidak beriman dan mereka yang hidup dalam ketidakpedulian religius. Kedua, kegiatan kateketik awal bagi mereka yang memilih Injil dan bagi mereka yang harus menyelesaikan atau membentuk kembali inisiasi mereka. Dan ketiga, kegiatan pastoral yang diarahkan bagi umat Katolik yang beriman matang dalam pangkuan komunitas gereja. Jadi ada 3 kelompok sasaran pewartaan iman. Kegiatan misioner menyangkut orang-orang yang belum menerima Kristus. Kegiatan kateketik yang itulah yang dulu disebut mistagogi untuk memperdalam iman dari baptisan-baptisan baru, dan juga kelompok yang makin besar dalam gereja saat ini, yaitu orang-orang yang sudah lama dibaptis tetapi tidak lagi peduli terhadap iman dan bahkan tidak pernah ke gereja lagi. Dan yang ketiga diarahkan kepada mereka yang sudah beriman matang, supaya lebih matang lagi dan lebih dalam lagi iman mereka. Selanjutnya, satu catatan yang perlu mendahului bagian kedua dan ketiga berikut ini. Pewartaan iman dalam kedua bagian ini sedikit banyak lebih bersifat kesaksian. Santo Paulus ke-6, Paus, dalam anjuran apostolik Evangelii Nuntiandi menegaskan, sarana pertama penginjilan ialah kesaksian.
manusia modern lebih suka mendengar saksi-saksi daripada guru-guru. Dan jika toh dia mendengarkan guru-guru, itu disebabkan karena mereka tidak mengajar, tetapi mereka adalah saksi-saksi. Evangelium Nunciandi nomor 41. Kita memasuki bagian kedua, kesaksian mewartakan iman kepada keluarga sendiri, peran keluarga kudus di dalamnya. Saya adalah anak sulung dari 10 bersaudara, tetapi 3 sudah meninggal waktu masih kecil, bahkan diantaranya 2 ketika masih bayi. Orang tua kami adalah penganut agama asli Toraja yang disebut Aluk Todolo, artinya agama leluhur. Dari keluarga, sayalah yang pertama menjadi Katolik. Dan itu disebabkan karena saya pergi sekolah di SD Katolik dekat rumah. Waktu itu masih disebut SR, Sekolah Rakyat. Kemudian 6 adik saya juga ikut masuk Katolik juga karena pergi sekolah di sekolah yang sama. Saya dibaptis menjadi Katolik ketika duduk di kelas 3 SD dan mengambil nama pelindung Yohanes Rasul. Ketika mendekati tabisan saya sebagai imam, saya berdoa, moga-moga ibu dan ayah sudah menjadi Katolik sebelum saat saya ditabiskan, agar mereka bisa mengantar saya, menyerahkan saya kepada uskup untuk ditabiskan. Tapi ternyata doa saya belum terkabul. Tetapi yang membuat hati saya berbunga-bunga ialah walaupun ibu dan ayah belum seiman dengan saya, mereka bersedia mengantar saya, menyerahkan kepada uskup untuk ditabiskan imam. Dan itu berlangsung pada tanggal 10 Januari 1975 di Gereja Pusat Paroki asal saya, Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Sebagai imam pertama dari paroki itu, memang upacaranya sekurang-kurangnya bagi ukuran orang desa itu cukup ramai, cukup hikmat. Dan ternyata upacara tabisan saya itu
menimbulkan kesan batin yang sangat mendalam di hati ibu. Diam-diam ibu mulai belajar agama Katolik. Sejak Februari tahun 1976 saya bertugas di Gunung Pandang. Dan pada November 1977 saya diminta untuk menjadi fasilitator dari retret para katekis se-Tanah Toraja. Saya kirim kabar ke rumah bahwa saya akan mampir sebentar menjenguk keluarga. Ketika tiba di rumah, ibu menemui saya dan mengatakan kepada saya mau jadi Katolik. Kau baptis saya. Saya terperangah. Dalam hati saya gembira. Tetapi secara pura-pura saya, kalau orang menjadi Katolik harus belajar agama dulu dong. Apa jawab ibu? Saya sudah lama belajar. Baik ibu. Tetapi wewenang membaptis ibu adalah pastor paroki. Saya akan pergi bicara dengan pastor paroki. Tapi ibu menjawab, kalau bukan kau yang membaptis saya tidak mau dibaptis. Singkat cerita, saya pergi bicara dengan pastor paroki yang kebetulan teman kelas saya, dan dia setuju saya membaptis ibu, dan setuju juga bahwa ibu dibaptis di rumah. Maka jadilah pembaptisan itu di rumah, dan ibu dibaptis dengan adik kandungnya, tante saya, 2 orang. Setelah segala sesuatunya selesai, saya tanya ibu sudah pilih nama pelindung? Belum, jawab ibu. Kau pilihkan saya. Saya tersenyum sebentar, lalu saya usulkan ibu pilih Maria, dan ibu setuju. Waktu itu muncul suatu perasaan bahagia yang sulit saya gambarkan dalam hati saya. Karena saya dibawa kepada peristiwa yang terjadi di kaki salib Yesus. Ketika Yesus dari atas salib berkata kepada ibunya, itu anakmu. Dan kemudian kepada murid yang dikasihinya itu, dia berkata, itu ibumu. Dan kitab suci menegaskan, sejak saat itu murid itu menerima Maria ke dalam rumahnya. Saya saat itu tercengang. Ya, ibu telah melahirkan saya secara biologis, secara jasmani. Tetapi kini saya diperkenankan oleh Tuhan melahirkan dia secara rohani. Bukankah pembaptisan disebut kelahiran baru? Dan saya terpikir sejak saat itu saya menerima ibu ke dalam rumah saya. Gereja Katolik yang adalah rumah kita bersama. Dan pengalaman kebahagiaan yang saya alami waktu itu sampai sekarang setiap kali muncul lagi rasa bahagia itu. Maria menjadi pelindung keluarga kami. Dan setelah ibu dibaptis, tinggal 1 orang non-Katolik dalam keluarga inti kami, ayah. Saya senantiasa minta adik-adik dan kemanakan supaya terus berdoa agar akhirnya ayah juga mau menggabungkan diri dengan kami dalam gereja Katolik, menjadi satu keluarga utuh yang Katolik. Dan
Yang aneh adalah setiap kali ada dari kami yang bertanya, mengapa ayah belum mau mengikuti kami menjadi Katolik? Ayah menjawab, saya sudah Katolik dalam hati saya. Saya kenal ayah saya. Saya yakin dia orang baik. Dan cucu-cucunya pada hari Minggu itu sebelum ke gereja selalu merengek-rengek dan tarik-tarik kakeknya. Ayo kakek, kita ke gereja. Jawabnya selalu, kapan-kapan saya saja, cucunya. Tetapi rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Kemudian saya diangkat menjadi uskup. Putra atau raja pertama yang menjadi uskup. Tabisan sebagai uskup berlangsung di Makassar pada tanggal 2 Februari 1992. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Orang tua dan banyak keluarga yang hadir. Dan upacara itu berjalan semarak, tetapi ternyata sama seperti pengalaman ibu waktu upacara tabisan saya sebagai imam. Itu teralami juga oleh ayah saya. Ternyata upacara tabisan saya sebagai uskup meninggalkan pengalaman batin yang mendalam di hati ayah. Dan tampaknya bulan-bulan sesudah itu menjadi pergulatan batin yang besar dalam diri ayah. Sampai akhirnya dia sampai pada keputusan menjadi Katolik. Dan pada bulan Juli, tanggal 3 Juli 1992, ayah meminta saya membaptis dia. Bukan main kegembiraan dalam hati. Dan pastor paroki mengizinkan juga pembaptisan dilaksanakan di rumah. Dan waktu itu ayah bersama dengan adiknya yang bungsu, paman saya, dan juga seorang paman lain, dan 7 anak kecil, dari semua 10 orang dibaptis sekaligus waktu itu. Ketika segala sesuatunya sudah selesai, sudah siap untuk upacara pembaptisan, saya tanya ayah sudah pilih nama pelindung. Beliau mendongak kepada saya dan bertanya, apa itu? Saya mengatakan, ayah, kalau kita mau menjadi Katolik sebelum dibaptis, kita diminta memilih seorang suci yang akan menjadi pelindung kita, yang akan selalu mendampingi kita, berdoa untuk kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oh baik itu katanya. Kau pilihkan saya. Tanpa tunggu saya mengatakan, ayah, saya usulkan pilih Yosef. Dan beliau setuju. Sekali lagi perasaan bahagia yang sulit tergambarkan muncul dalam hati saya seperti 15 tahun sebelumnya ketika saya membaptis ibu. Kini lengkap sudah keluarga kami menjadi keluarga Katolik di mana hadir dan berperan keluarga kudus. Ibu berpelindungkan Maria, ayah berpelindungkan Yosef. Dan dalam permenungan saya selanjutnya, saya kemudian sadar bahwa dalam proses panggilan saya menjadi uskup diosesan Keuskupan Agung Makassar, peran keluarga kudus itu sangat jelas. Tadi saya sudah katakan, saya ditabiskan uskup tanggal 2 Februari
1992. Itu adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Pengumuman menjadi uskup diosesan itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1994. Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Sebetulnya saya mengusulkan tanggal 8. Tetapi tanggal 8 Desember itu, waktu itu, surat kabar resmi Vatikan, L'Osservatore Romano tidak terbit. Maka diminta untuk diumumkan saja pada tanggal 7 Desember yang adalah Vigili, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan jadilah demikian. Jadi kembali Maria berperan di situ. Lalu terakhir pelantikan saya menjadi Uskup Agung Diosesan Keuskupan Agung jatuh pada tanggal 19 Maret 1995. Ya, saya sudah jadi uskup. Jadi tidak perlu lagi tabisan uskup. Yang perlu adalah pelantikan instalasi yang terjadi pada tanggal 19 Maret itu. Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria. Jadi lengkap sudah juga dalam perjalanan panggilan saya sebagai uskup. Peran keluarga kudus Nazaret sungguh nyata sekali. Ada satu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Dari tanggal 14 sampai 31 Maret 2003, kami para uskup Indonesia mendapat giliran untuk mengadakan kunjungan ad limina ke Roma. Kunjungan ke Roma yang menurut ketentuan kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja, setiap uskup itu setiap 5 tahun perlu berkunjung ke Roma, bertemu dengan Sri Paus, dan menyatakan kesatuan dengan gereja universal. Dan supaya lebih mudah, lalu dibagi per konferensi wali gereja. Nah, satu kekhususan dari Paus Yohanes Paulus II ialah setiap kali ada kunjungan ad limina seperti itu, beliau selalu memberi kesempatan kepada masing-masing uskup untuk kolokium pribadi. Nah, seingat saya giliran saya tiba pada tanggal 25 Maret, Hari Raya Kabar Gembira. Saya sudah siap-siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Suci. Saya tahu beliau akan bertanya mengenai bagaimana keadaan Keuskupan Agung Makassar. Tetapi ketika saya masuk dan duduk, pertanyaan yang diajukan Bapak Suci mengherankan saya. Bagaimana kabar keluargamu? Saya terperangah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Suci kepada keluarga saya. Dan saya mengatakan terima kasih Bapak Suci, ayah dan ibu saya baik-baik saja, anak-anak, adik-adik saya juga. Saya anak sulung dari 10 bersaudara, tapi 3 sudah meninggal waktu kecil. Baik-baik saja, terima kasih. Dan Bapak Suci, saya yang pertama dari keluarga yang menjadi Katolik karena pergi ke sekolah. Kemudian mengikut adik-adik saya. Dan sebagai imam saya baptis ibu saya. Dan sebagai uskup saya baptis ayah saya. Bapak Suci memandang saya dengan tajam dan berkata,
Kalau begitu bagaimana mungkin engkau menjadi uskup agung? Saya mengerti pertanyaan Bapak Suci itu, seakan-akan beliau heran bahwa dari keluarga yang bukan Katolik muncul seorang uskup. Itu terjadi pertanyaan itu pada tanggal 25 Maret. Persis 3 bulan kemudian, tanggal 25 Juni, ayah saya meninggal di rumah sakit Stella Maris. Beberapa waktu ayah dirawat di rumah sakit, dan ketika meninggal saya sedang berkeliling di kekepan Luhur Raya mengadakan kunjungan pastoral. Sebelum berangkat saya pergi menjenguk ayah dan pamit. Dan dia berpesan, berangkatlah dan laksanakanlah tugasmu sebaik-baiknya. Dalam perjalanan pulang ke Makassar dari salah satu paroki yang jauhnya 530-an kilo dari Makassar, pada malam hari saya dipenuhi macam-macam pertanyaan dalam hati. Apa persis pesan yang mau disampaikan Tuhan dalam keadaan duka ini? Mengapa terjadi persis 3 bulan setelah pertanyaan Sri Paus itu? Dan saya hanya berpikir dan bermenung, barangkali justru di sini berita gembiranya bagi saya bahwa persis 3 bulan setelah itu, setelah kabar gembira itu mendatangi ayah saya. Sekarang saya percaya ayah telah bertemu dengan keluarga kudus di surga sana. Puji Tuhan. Kita tiba pada bagian ketiga, keluarga kudus dalam katekese keluarga yang berkelanjutan. Kehadiran keluarga kudus dalam pengkristenan keluarga inti dan dalam panggilan saya menjadi Uskup Diosesan Keuskupan Agung Makassar ternyata mengantar ke hadirnya pusat siara keluarga kudus Nazaret di Saapa Kebayo-Bayo, Lembang Lampio, Salualo, Kecamatan Sengala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sekaligus juga dirancang menjadi sentrum pembinaan keluarga Keuskupan Agung Makassar. Memasuki dekade kedua abad ke-21, paguyuban umat Katolik asal Toraja yang disingkat PUKAT di Jakarta dan sekitarnya mempunyai sebuah impian membangun tempat siara representatif di Toraja. Momen peringatan 75 tahun Gereja Katolik di Toraja, baptisan pertama pada tahun 1938, dijadikan titik tolak mulai bergerak. Panitia dibentuk pada tanggal 9 Juni 2013 dan terpilih sebagai Ketua Umum Laksamana Muda Kristina Maria Rantetana MPH, yang sekarang sayang sudah almarhum. Semula panitia berpikir sebuah tempat siara Maria seperti di tempat-tempat lain. Dalam proses penentuan lokasi, akhirnya Sapak Bayo-Bayo yang dipilih karena memenuhi semua kriteria yang ditetapkan panitia. Ini membuat saya terhenyak. Lokasi Sapak Bayo-Bayo dekat sekali dengan rumah orang tua saya. Secara lahir batin, saya mempunyai ikatan mendalam dengan Sapak Bayo-Bayo. Melalui permenungan yang khusyuk, saya kemudian mengusulkan kepada panitia agar yang dibangun adalah pusat siara keluarga kudus Nazaret, dan panitia menyetujui. Sapak Bayo-Bayo merupakan sebuah lembah yang dikelilingi gunung-gunung batu dengan gua-gua yang dalam dan berlapis-lapis. Air Sungai Lamba masuk salah satu gua gunung batu tersebut di lembah sebelahnya,
dan muncul di Sakpak bagai mata air besar yang membentuk dua kolam kecil. Air mengalir dari kolam pertama ke kolam kedua, kolam luar, lewat bagian bawah dan bagian atas pematang batu. Di kolam luar itulah waktu kecil saya bersama gerombolan teman-teman seringkali ramai-ramai berenang. Yang lebih penting dicatat ialah bahwa Sakpak Bayo-Bayo adalah situs suci tua dalam Aluk Todolo. Masyarakat desa Lampio dari dahulu kala percaya bahwa di Sakpak bermukim seorang dewi, Puang, yang baik hati dan pelindung manusia. Tidak jauh dari kolam kedua, di pinggir seberang di kaki gunung Batu Basean, ada sebuah sumur yang tersambung dengan sungai, tetapi airnya selalu bening. Betapa kerupun air sungai. Sumur itu dinamakan Bubunna Puang, sumurnya Dewi. Konon sumur tersebut mempunyai kekuatan gaib, sehingga apabila ada burung yang terbang melintas dan bayangannya tertangkap dalam air sumur tersebut, burung tersebut akan tertarik masuk ke dalamnya. Dari situlah nama Sakpak Bayo-Bayo. Sakpak berarti mencakup sesuatu lalu digigit, seperti misalnya ikan yang menangkap mangsanya. Sedangkan Bayo-Bayo berarti bayangan. Di tepi selatan Bubunna Puang tumbuh sebuah pohon cendana menjulang tinggi, dikelilingi pepohonan bambu kecil dan betung-betung besar. Di sekeliling pohon cendana inilah orang-orang melangsungkan ritual persembahan. Di samping pohon cendana tua itu, sedikit di atas, di tebing batu, ada sebuah tempat ternaung. Di dalamnya menjorok melintang sebuah patung batu menyerupai seorang yang sedang berbaring. Itulah situs Indo Paranganan, artinya ibu kemakmuran. Konon, kalau ada orang datang memohon kekayaan di Sakpak Bayo-Bayo, biasanya dikabulkan. Berkat kehadiran Indo Paranganan, katanya dahulu masyarakat Lampio tidak pernah mengalami paceklik, dan masih banyak legenda lainnya yang menarik sekitar Sakpak Bayo-Bayo. Lalu di tahun 2014, ketika berupaya mengumpulkan informasi lebih banyak sekitar Sakpak Bayo-Bayo, saya mendapatkan cerita mengejutkan yang sebelumnya saya tidak tahu. Fungsionaris terakhir situs Sakpak Bayo-Bayo yang saya tahu ialah kakek Nek Puasa. Setelah Nek Puasa meninggal, ternyata ayah saya lah yang mengambil alih fungsi itu sesuai dengan pesan Nek Puasa sebelum meninggal. Alkisah adalah seorang dari Bebo, itu sebuah kelurahan tetangga Lampio. Namanya Poi Duma, lama mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh, walaupun ia sudah berupaya kemana-mana untuk berobat. Tetapi kemudian disembuhkan setelah mendapat pesan dalam mimpi untuk datang melaksanakan ritual memohon kesembuhan di Sakpak. Sebagai ungkapan syukur, beliau kemudian menyediakan diri mendampingi ayah saya sebagai fungsionaris Sakpak Bayo-Bayo. Ketika itulah baru saya memahami mengapa ayah perlu proses sekian lama sebelum sampai pada keputusan final menjadi Katolik. Setelah ayah dibaptis, Poi Duma juga akhirnya mengambil keputusan masuk Katolik. Sayanglah keduanya telah mendahului kita kembali ke alam baka. Dengan mengkatolikkan kedua fungsionaris terakhir, rupanya Tuhan juga menghendaki supaya situs Sakpak Bayo-Bayo dibaptis Katolik, menjadi pusat ziarah keluarga kudus Nazaret. Itu terjadi 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2018. Pemberkatan dan peresmian ini direncanakan digabung dengan puncak perayaan 80 tahun kehadiran Gereja Katolik di
di Toraja. Puncak perayaan tersebut direncanakan ditandai dengan pemberkatan patung Kristus Raja di Burake, Makale, dan diharapkan dilaksanakan oleh Dubes Vatikan pada tanggal 4 Juli 2018. Sementara pemberkatan pusat siara keluarga Kudus Nazaret, Sapak Bayo-Bayo, Toraja, direncanakan berlangsung sehari sebelumnya. Tetapi ternyata rencana tersebut tidak dapat terwujud karena waktu itu Dubes Vatikan tidak berada di Indonesia. Lalu saya mengusulkan kepada panitia agar pemberkatan lokasi pusat siara keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo itu ditunda sampai Dubes berkesempatan. Namun berdasarkan beberapa pertimbangan, panitia tetap pada keputusan melangsungkan pemberkatan dan peresmian pada tanggal 3 Juli 2018. Berarti misa pemberkatan akan dipimpin Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar. Dan saya terperangah ketika menyadari tanggal 3 Juli 1992 saya membaptis ayah saya. Agaknya Tuhan menghendaki orang yang sama yang membaptis petugas terakhir situs Sapak Bayo-Bayo yang harus membaptis situs suci tersebut menjadi pusat siara keluarga Kudus Nazaret. Upacara pemberkatan peresmian berjalan lancar, hikmat dan semarak. Hadir berkonselebrasi Uskup Amboinya, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, 70-an imam termasuk yang datang dari luar Keuskupan Agung Makassar. Umat yang hadir 4.000-an. Bapak Bupati Kabupaten Tanah Toraja hadir untuk meresmikan. Pada kesempatan itu Pukat yang telah diperluas menjadi Pukat Nusantara, Forum Umat Katolik Toraja Nusantara, menyerahkan pusat siara tersebut kepada Keuskupan Agung Makassar sebagai pemilik untuk dikelola dan dikembangkan selanjutnya. Diharapkan semakin banyak peziarah yang berkunjung kapan saja untuk berdevosi dan semakin mampu meneladan keluarga kudus dalam hidup nyata mereka. Juga diputuskan ada satu weekend dalam tahun yang digunakan sebagai siara tingkat keuskupan di tempat tersebut. Sebetulnya yang paling cocok untuk itu adalah pada pesta keluarga kudus. Tetapi karena pada setiap akhir tahun kegiatan di Toraja umumnya sangat padat dan juga biasanya banyak hujan, maka dipilih weekend yang paling dekat dengan tanggal 3 Juli untuk itu. Sementara itu sedang diupayakan agar pusat siara ini juga bisa dikembangkan menjadi sentrum pembinaan keluarga. Akhirnya, perkenankanlah saya mengutip dari bagian penutup Anjuran Apostolik Familiaris Consortio dari Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah santun, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 1981 sebagai berikut. Karena rencana Allah yang penuh misteri, dalam keluarga itulah Putra Allah melewatkan tahun demi tahun selama hidupnya yang tersembunyi. Oleh karena itu, keluarga kudus menjadi pola teladan bagi semua keluarga Kristen. Keluarga itu unik di seluruh dunia. Kehidupannya berlangsung dalam anonimitas dan keheningan di suatu kota kecil di Palestina. Dialaminya cobaan-cobaan kemiskinan, penganiayaan dan pembuangan. Keluarga kudus memuliakan Allah dengan cara yang luhur dan murni tiada bandingnya. Maka sudah pasti akan membantu keluarga-keluarga Kristen, bahkan semua keluarga di dunia ini untuk tetap setia menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari, untuk menanggung keprihatinan dan kesukaran-kesukaran hidup, untuk bersikap terbuka
dan murah hati terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama, dan untuk dengan gembira melaksanakan rencana Allah terhadap mereka. Santo Yosef ialah orang yang benar, seorang pekerja yang tidak mengenal lelah, pelindung yang tulus bagi mereka yang dipercayakan kepadanya. Semoga ia selalu menjaga, melindungi, dan memelihara keluarga-keluarga. Semoga Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, berkenan juga menjadi Bunda Gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Berkat bantuan keibuannya, semoga setiap keluarga Kristen sungguh-sungguh menjadi gereja kecil yang mencerminkan misteri gereja Kristus dan memberinya kesegaran hidup baru. Semoga Maria, hamba Tuhan, menjadi teladan kerendahan dan kemurahan hati dalam menerima kehendak Allah. Semoga dia, Bunda yang berduka cita di bawah salib, melimpahkan hiburan di tengah penderitaan dan menghapus air mata mereka yang bersedih hati karena kesulitan yang menimpa mereka. Semoga Kristus Tuhan, Raja semesta alam, Raja keluarga-keluarga, hadir di setiap rumah tangga Kristen seperti ia dulu hadir di Kana, melimpahkan terang, kegembiraan, keheningan, dan kekuatan. Pada hari raya Maria yang dipersembahkan kepada dia sebagai Raja, kami memohon kepadanya supaya setiap keluarga dapat dengan murah hati membawakan sumbangannya sendiri kepada kedatangan kerajaannya di dunia. Kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan rahmat, kerajaan keadilan dan cinta kasih dan damai yang menjadi tujuan perjalanannya di sepanjang sejarah. Kami serahkan setiap keluarga kepadanya, kepada Maria dan kepada Yosef. Ke dalam tangan mereka, ke dalam hati mereka, kami persembahkan anjuran ini. Semoga mereka itulah yang memberikan anjuran ini kepada Anda. Saudara-saudara yang terhormat dan putri-putra yang terkasih, semoga mereka pula lah yang membuka hati Anda bagi cahaya yang dipancarkan oleh Injil atas setiap keluarga. Familiaris Consortio nomor 86. Inilah ibu bapa dan saudari-saudara sekalian, tujuan utama kehadiran Pusat Siara Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo Toraja, yaitu menjadikan keluarga kudus sebagai katekis, guru, pengajar iman berkelanjutan bagi keluarga-keluarga melalui kesaksian hidup mereka. Tentu tidak mungkin bahwa semua datang ke Pusat Siara Sapak Bayo-Bayo Toraja. Pesannya adalah agar setiap keluarga menjadikan keluarga kudus sebagai katekis, guru, pengajar iman berkelanjutan melalui kesaksian hidup mereka di keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, kalian diutus untuk mewartakan Injil. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan
You are my shelter, my joy. When the storms come in our way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are God. Oh, as far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you, our Lord. As far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.